Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini, Sabtu 5 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, demikian bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk. Kalau kita berpikir, mungkinkah kita sanggup untuk memikul kuk yang ada pada kita? Mungkinkah kita dapat menanggung beban kesukaran yang hadir dalam setiap kehidupan kita? Apalagi kesukaran tersebut tidak sama porsinya. Setiap orang berbeda-beda dalam menerima kesukaran atau kuk di dalam kehidupannya. Saya berbeda, Bapak Ibu jemaat sekalian berbeda, mereka berbeda. Tidak ada yang sama. Bahkan mungkin meskipun kita bersaudara kandung, masing-masing memiliki kesukaran yang berbeda dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mampukah kita untuk memikulnya? Di dalam diri kita tidak akan mampu. Ketika kita mengandalkan apa yang ada dalam kehidupan kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, kehormatan kita, jabatan kita, pangkat kita, siapa kita, maka kita tidak akan sanggup untuk memikulnya. Tetapi di dalam Yesus, di dalam Allah Bapa, dengan penyertaan Roh Kudus, kita sanggup untuk memikulnya. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk memikulnya sendiri, karena Dia begitu baik kepada kita. Kuk yang diberikan kepada kita, kuk yang kita terima adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Supaya kuk tadi mengingatkan kita bahwa kita pernah masuk ke dalam perbudakan. Kuk tadi mengingatkan kita bahwa kita memerlukan pertolongan dalam kehidupan kita. Siapa penolong kita? Siapa pembebas kita? Dan siapa yang mengeluarkan kita dari perbudakan tadi? Yaitu Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mencari pertolongan melalui apa yang diberikan kekuatan oleh dunia ini. Pertolongan tidak kita dapat dari air terjun. Pertolongan tidak kita dapat dari bertapa di gua-gua. Pertolongan tidak kita dapat dari menyembah pohon-pohon yang sakral, tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang disakralkan oleh manusia, atau bahkan mungkin pesugihan-pesugihan itu tidak dapat kita. Itu tidak membuahkan hasil kepada kita semuanya. Kita tidak mendapatkan pertolongan daripadanya. Bahkan dengan cara yang demikian, kita telah masuk ke dalam sebuah perbudakan. Bahwa dengan cara yang demikian, kita telah masuk ke dalam satu kekuatan yang mungkin kita tidak akan bisa lepas daripadanya. Penderitaan kemiskinan, penderitaan kelaparan, penderitaan kesusahan. Jangan mencari jalan pintas hanya untuk keluar dari penderitaan tersebut. Tetapi milikilah Allah dalam kehidupanmu. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, sebab hanya Allah lah yang akan menolong kita semuanya. Allah tidak akan memperbudak kita.
tetapi Allah akan menjadikan kita sebagai mitra kerjanya untuk memberitakan kasih-Nya, memberitakan sukacita daripadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius 11 ayat 29 ini, belajarlah pada aku, katanya. Banyak yang harus kita pelajari dari Yesus. Yesus tidak diterima, maka dia tidak memaksakan dirinya untuk diterima. Yesus diolok-olok, maka dia tidak memaksakan dirinya untuk membela. Yesus diserbu dengan beberapa macam pertanyaan, dia tidak harus menjawab. Yesus disalibkan, dia tidak berteriak minta tolong kepada siapapun di dunia ini, tapi dia berteriak minta tolong kepada Allah Bapanya agar mengampuni orang-orang yang tidak mengerti atas kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari Yesus. Marilah kita belajar dari dirinya. Mari kita belajar dari Dia yang segala sesuatu dalam kehidupannya dia meminta petunjuk kepada Bapanya. Demikian juga dengan kita. Mari kita meminta petunjuk kepada Allah kita, kepada Bapa kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita minta petunjuk kepadanya, agar Allah memperlengkapi kita dengan senjata-senjata untuk memikul kuk tadi, sehingga kita tidak menjadi orang yang tertunduk, kita tidak menjadi orang yang lemah, kita tidak menjadi orang yang selalu bersungut-sungut, tetapi kita menjadi orang yang berdiri teguh, berdiri tegak, dan semangat untuk menjalani kehidupan kita. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah itu kita lalui, maka kita akan mendapat ketenangan. Carilah ketenangan di dalam Allah Bapa, carilah ketenangan di dalam firman Tuhan, carilah ketenangan di dalam persekutuan kita dengan Allah. Amin, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuk yang kami pikul, kuk yang Kau berikan kepada kami, menjadi kesukaan bagi kami ketika kami memikulnya bersama-sama dengan Engkau dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami sendirian untuk memikul kuk yang ada pada kami. Kesukaran, penderitaan, kelaparan, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, suka duka, apapun itu Tuhan dalam kehidupan kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarkan Tuhan di dalam-Mu kami memperoleh ketenangan, di dalam-Mu kami memperoleh kerendahan hati, dan di dalam-Mu kami memperoleh kelemah lembutan, supaya dalam lemah lembut, rendah hati, jiwa yang tenang, kami dapat menghadapi kuk tadi dan memenangkannya hanya di dalam-Mu saja. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka pada satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.